Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Insya Allah kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apapun. Anak-anakku sekalian, jangan lupa pesan ibu, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Baiklah anakku, untuk pembelajaran kita kali ini masih dilakukan dari rumah karena pandemi COVID-19 masih belum musnah. Olehnya anak-anakku sekalian, jangan karena hal tersebut sehingga membuat kalian surut belajarnya. Kalian harus menjaga semangat belajarnya walaupun masih belajar dari rumah. Baiklah anak-anakku, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa agar pembelajaran kita hari ini berjalan lancar. Doa dimulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, materi kita pada pertemuan kali ini adalah kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran, baiklah kita lihat dulu tujuan pembelajarannya, yaitu ada dua. Satu, menyebutkan faktor-faktor pendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Yang kedua, menjelaskan bentuk-bentuk imperialisme di Indonesia. Sebelum masuk ke materi yang baru, Ibu mau bertanya dulu tentang materi pertemuan kita yang berlangsung pada minggu lalu. Pertanyaannya adalah, apa saja yang menjadi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia? Baiklah, bagus, ada anak-anakku yang saya dengar jawabannya benar. Jadi jawabannya adalah yang pertama, jatuhnya Konstantinopel oleh Turki. Yang kedua, mencari rempah-rempah. Yang ketiga, semangat 3G, yaitu Gold, Glory, Gospel. Dan yang keempat, perkembangan iptek. Dan yang kelima, revolusi industri. Baiklah, itu pembelajaran pertemuan pada minggu lalu. Mudah-mudahan anakku sekalian tidak melupakan latar belakangnya tersebut. Baiklah, kita masuk pada materi faktor-faktor pendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Namun, sebelum Ibu menjelaskan apa saja faktornya, Ibu menampilkan terlebih dahulu gambar tentang salah satu faktor pendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Perhatikan semuanya anak-anakku ke layar monitornya. Di sana ada gambar, setelah ada 4 gambar. Saya yakin kalian bisa menebaknya gambar apa saja. Jadi yang pertama itu adalah gambar cengkeh, kemiri, kemudian pala, dan apa lagi yang terakhir tuh? Jadi cengkeh, pala, kemiri, dan wijen. Ya. Baiklah anak-anakku sekalian, ada pertanyaan, yaitu kira-kira tanaman tersebut apakah terdapat di tempat tinggal kalian? Ya. Kemudian, apakah kalian pernah melihat barang-barang tersebut? Saya yakin, Ibu yakin, anak-anakku semua pernah melihat. Bahkan tanaman tersebut tumbuh dengan subur di sebagian tempat tinggal kalian. Jadi tanaman tersebut ia menjadi incaran bangsa-bangsa barat untuk mencari tempat tanaman-tanaman tersebut berada. Jadi mengapa bangsa-bangsa barat sangat membutuhkan rempah-rempah tersebut? Penyebabnya adalah karena bangsa-bangsa barat sangat membutuhkan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Nah, itulah
tentang gambar tersebut. Jadi itu gambar yang tampil tadi adalah salah satu faktor pendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Selanjutnya, jadi anak-anakku, marilah kita melihat faktor-faktornya sekarang, yaitu yang pertama adalah Indonesia kaya akan sumber daya alam, terutama rempah-rempah seperti cengkeh, pala, merica, dan kayu manis. Yang kedua, kebutuhan rempah-rempah oleh bangsa Barat. Yang ketiga, revolusi industri. Yang keempat, penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang kelima, motivasi 3G, yaitu goal, glory, dan gospel. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa diberikan kekayaan yang subur dan hidup di daerah tropis sehingga berbagai tanaman mudah tumbuh berkembang di Indonesia. Bangsa Barat membutuhkan rempah-rempah karena memang mereka sangat membutuhkan. Sementara di Eropa persediaan sangat terbatas. Yang ketiga, revolusi industri. Revolusi industri yang terjadi di Inggris menyebabkan bangsa-bangsa Barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil industri dan Indonesia memiliki semua itu. Yang keempat, jadi ini tadi nak penjelasannya yang terdahulu ya. Jadi kemudian penemuan iptek. Penemuan iptek juga merupakan salah satu datangnya bangsa Barat ke Indonesia. Mereka mau membuktikan bahwa benar bumi itu bulat dan penemuan kompas sebagai penunjuk arah. Yang kelima, motivasi 3G adalah semboyan bagi bangsa Barat untuk mencari kekayaan, kejayaan, dan penyebaran ajaran agama Nasrani ke bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Serikat. Jadi anak-anakku, itulah tadi faktor penyebab kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Ya. Sekarang, apakah semua tadi sudah mengerti materi yang sudah saya sampaikan tadi? Nah, mudah-mudahan kalian mengerti. Ya, sekarang kita masuk pada kedua bentuk-bentuk imperialisme di Indonesia. Jadi bentuk-bentuk imperialisme di Indonesia itu ada dua. Ada imperialisme kuno dan ada imperialisme modern. Imperialisme kuno adalah imperialisme yang berlangsung sebelum revolusi industri dengan Spanyol dan Portugal sebagai pelopor. Kedua negara ini melakukan penjelajahan samudera bukan semata-mata demi kekayaan atau goal dan kejayaan glory, tapi juga untuk menyebarkan agama Kristiani atau gospel. Yang kedua, B, imperialisme modern. Imperialisme modern adalah imperialisme yang berlangsung setelah revolusi industri dengan Britania Raya atau Inggris sebagai pelopor. Kemajuan industri turut meningkatkan kebutuhan bahan mentah dan juga pasar yang luas. Hal inilah yang menjadi latar belakang penjajah berlayar mencari sumber bahan mentah. Bagaimana anakku? Jadi ibu ulang sekali lagi. Jadi ada dua bentuk imperialisme, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Nah, demikianlah anak-anakku pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan anakku semua paham, mengerti, dan kalau ada materinya yang tidak dipahami, silahkan di WA ibu ke grup, WA grup. Jadi demikianlah. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita masuk pada proses kedatangan bangsa-bangsa Barat Indonesia. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.